Resep pertama, mie kuah ayam. Pertama, rebus air, lalu masukkan 1 sendok makan minyak goreng. Lalu kalau airnya sudah mendidih, kemudian masukkan 1 bungkus mie telur. Untuk mie telurnya bisa merek apa saja ya. Kebenaran di sini saya memakai merek Atom. Tapi kalau misalnya mau pakai merek lain pun sama saja. Jadi bisa disesuaikan dengan selera. Di sini rebus hingga mie-nya itu setengah matang. Kenapa tidak sampai matang? Karena kan nanti kan akan diolah lagi ya, dimasak lagi. Kalau sudah matang dari awal nanti takutnya akan kelembekan. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu angkat mie-nya dan tiriskan. Berikutnya, panaskan minyak dan tambahkan 1 sendok makan mentega. Di sini saya tambahkan mentega supaya nanti kuahnya itu akan gurih ya. Dan di sini biarkan sampai menteganya mencair dan tercampur rata dengan minyak gorengnya. Kemudian, kalau sudah mencair, lalu kocok 2 butir telur. Lalu masukkan telurnya dan diorak-arik. Telurnya itu diorak-arik ya hingga setengah matang. Dan kalau sudah setengah matang, lalu sisihkan di pinggir wajan. Kemudian masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dicincang halus. Tumis hingga harum kekuningan ya bawang putihnya. Kalau sudah harum, lalu masukkan irisan ayam filet, ati ampla yang sudah direbus, dan irisan bakso sapi. Tumis semuanya itu hingga setengah matang. Kalau sudah setengah matang, lalu masukkan kecap asin ikan 1 sendok makan. Dan terakhir masukkan minyak wijen sedikit untuk menambah aroma masakan. Lalu tumis kembali hingga semuanya matang. Dan ini harus sampai matang ya, sehingga tidak bau amis. Karena kalau bau amis tidak enak ya, dan akan mempengaruhi masakannya. Kalau sudah matang semua, lalu masukkan air matang panas. Untuk air matang panasnya ini disesuaikan dengan selera ya, karena maunya itu kuahnya sedikit atau banyak. Karena di sini saya maunya banyak, kuahnya akan lebih banyak saya kasih air matang panasnya. Kemudian masukkan kembang kol, sawi putih, dan caisim. Lalu aduk rata dan biarkan sampai sayurnya itu layu. Untuk seasoningnya, di sini saya menambahkan kaldu bubuk ayam, kaldu jamur, lada, dan gula pasir secukupnya. Lalu aduk rata kembali dan biarkan sampai kuahnya itu mendidih. Kalau kuahnya sudah mendidih dan juga sayurnya sudah agak layu, lalu masukkan mie yang sudah direbus sebelumnya. Lalu di sini saya menambahkan sedikit kecap manis. Kemudian diaduk rata. Dan sambil diaduk rata, di sini tes rasa ya, apakah rasanya sudah pas, sudah enak. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, lalu tambahkan potongan daun bawang. Aduk sebentar, dan kalau sudah, lalu matikan kompor, angkat dan sajikan. Mie kuah ayamnya sudah siap untuk disantap. Mudah bukan membuatnya? Resep kedua, mie Hokkien kuah. Yang pertama, rebus dulu ya air sampai mendidih, lalu masukkan mie Hokkiennya. Untuk rebus mie-nya tidak perlu terlalu lama ya, cukup sebentar saja. Lalu kemudian diangkat dan ditiriskan. Berikutnya panaskan minyak, kemudian masukkan bawang putih ya 2 siung yang sudah dicincang kasar.
Di sini tumis ya sampai bawang putihnya itu harum kekuningan. Lalu masukkan bakso ikan, udang, dan cumi. Nah, ini ditumis ya sampai semuanya itu hingga setengah matang. Kalau sudah setengah matang, masukkan kecap asin ikan ya, sebanyak 1 sendok makan. Masukkan juga saus tiram 2 sendok makan. Dan minyak wijen setengah sendok makan. Lalu diaduk rata dan ditumis ya sampai semuanya itu matang. Berikutnya masukkan wortel nih yang sudah dipotong korek api seperti ini. Di sini tumis ya sampai wortelnya itu agak layu. Nah, kalau sudah, selanjutnya masukkan 1 liter air kaldu ayam ya. Dan biarkan sampai kuahnya itu mendidih. Kalau kuahnya sudah mendidih, berikutnya masukkan mie-nya. Aduk ya mie-nya supaya mie-nya itu terurai, tidak menggempel. Lalu masukkan kecap manis 1 sendok makan. Kemudian masukkan kaldu bubuk ayam, kaldu jamur, dan lada secukupnya. Lalu diaduk rata. Masukkan juga ya sawi putih yang sudah dipotong-potong. Lalu aduk rata dan biarkan sampai sawi putihnya itu sampai agak layu. Nah, di sini sambil menunggu semuanya matang dan sawi putihnya juga sampai agak layu, di sini koreksi rasa ya, apakah rasanya sudah pas, sudah enak. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kemudian masukkan telur ya, 2 butir yang sudah dikocok sebelumnya dan diaduk rata ke dalam mie-nya. Di sini diaduk sampai telurnya itu berserabut ya. Nah, kalau sudah matang seperti ini, selanjutnya tinggal matikan kompor, angkat dan sajikan. Resep ketiga, misua kuah. Pertama, panaskan minyak, lalu masukkan bawang putih 2 siung yang sudah dicincang halus dan bawang merah 2 siung yang sudah diiris tipis. Lalu tumis hingga bawang putih dan bawang merahnya itu harum kekuningan.
Nah, kalau sudah harum dan kekuning kecoklatan seperti ini, lalu masukkan air matang panas secukupnya. Untuk penambahan airnya disesuaikan dengan selera ya, mau kuahnya itu banyak atau mau kuahnya sedikit. Untuk seasoningnya di sini ditambahkan garam, kaldu bubuk ayam, dan lada secukupnya. Lalu diaduk rata dan dibiarkan hingga kuahnya itu mendidih ya. Sambil menunggu kuahnya itu mendidih, dites rasa ya untuk kuahnya. Apakah rasanya sudah pas, sudah enak. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, lalu masukkan 2 butir telur. Jadi dimasukkan telurnya itu pada saat kuahnya sudah benar-benar mendidih ya. Lalu diaduk rata dan biarkan telurnya itu matang supaya tidak bau amis. Di sini saya masukkan telur terlebih dahulu ya, karena kalau miswa duluan nanti akan cepat lodoh. Kalau kira-kira telurnya sudah matang, baru masukkan miswanya. Untuk miswanya mau merek apa saja tidak masalah ya. Nah, di sini diaduk supaya miswanya itu cepat matang. Tapi harus diingat ya, masak miswa jangan terlalu lama karena dia akan cepat lodoh. Kalau dirasa miswanya sudah matang, selanjutnya tinggal matikan kompor, angkat dan sajikan. Miswa kuahnya sudah siap untuk disantap. Mudah bukan untuk memasaknya? Resep keempat, mie kuah tomat. Pertama, panaskan minyak secukupnya, lalu masukkan 2 siung bawang merah iris dan 1 siung bawang putih yang sudah diiris juga ya. Lalu tumis ya, hingga bawang putih dan bawang merahnya itu harum kekuningan. Kalau sudah harum kekuningan, lalu masukkan cabai rawit potong sebanyak 2 buah dan tomat potong sebanyak 1 buah. Kalau dirasa cabai rawitnya masih kurang bisa ditambahkan ya, jadi disesuaikan dengan selera. Nah, di sini tumis sebentar sampai cabai dan tomatnya itu agak layu. Kalau sudah, lalu masukkan air matang sebanyak 400 ml. Untuk kuahnya pun bisa disesuaikan dengan selera ya. Kalau memang mau kuahnya banyak bisa ditambahkan, kalau misalnya sedikit bisa dikurangi. Nah, ini ditunggu sampai kuahnya itu mendidih. Kalau sudah mendidih, lalu masukkan mie instannya. Di sini kebenaran saya memakainya Indomie goreng. Kalau mau diubah dengan rasa yang lain pun tidak masalah ya, atau dengan merek lain pun. Di sini juga saya memakai bumbu Indominya. Masukkan juga saus kecap manis dan minyaknya dari bumbu Indomie. Untuk menambahkan rasa pedas dan asam ya, saya tambahkan sambal dan saus tomat masing-masing 1 saset. Kalau sudah, urai mie-nya dan aduk rata dengan kuahnya. Untuk toppingnya, di sini saya menambahkan ayam suwir secukupnya. Lalu masukkan juga 1 butir telur. Diamkan sebentar ya telurnya ya. Kalau sudah, baru diaduk rata. Dan masak sampai telur itu matang. Dan untuk sayurannya, di sini saya menambahkan pokcoy. Pokcoynya itu secukupnya aja ya. Kebetulan adanya cuma sedikit, jadi saya tambahkan cuma sedikit aja. Kemudian diaduk dan masak sampai sayur pokcoynya itu agak layu. Karena kuahnya agak banyak, saya tambahkan sedikit garam. Lalu aduk dan koreksi rasa. Dan setelah ditambahkan dengan sedikit garam, rasa kuahnya enak dan sedap dan pas. Kalau sudah matang semua, selanjutnya tinggal matikan kompor, angkat dan sajikan. Mie kuah tomat sudah siap deh untuk disantap. Mudah bukan membuatnya? Kalau suka video ini, tolong bantu like, comment, share, dan subscribe.
Terima kasih sudah menonton.